kami, Ibu Maya dan Ibu Dede. Nah, hari ini kita akan bersama-sama beribadah supaya setiap kita tetap memuji Tuhan meskipun kita belajar dari rumah ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, supaya pada hari ini kami boleh memuji Tuhan karena kami tahu kami mencintai Tuhan dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini dan kami juga bersyukur untuk semua orang yang sudah Kau lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan sebagai rasa bahwa kita mencintai Tuhan, yuk kita sama-sama naikkan pujian I Love You Jesus. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kemurahan Tuhan. Halo semuanya, anak-anak SD Bina Bakti. Gimana kabar kalian hari ini? Pak Sunhadi berharap kalian ada dalam keadaan yang baik. Tetap semangat ya kita belajar sekalipun sampai hari ini kita belum bisa tatap muka. Hari ini Pak Sun akan kembali
ya belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Kita belajar ya tentang 10 hukum, dan hari ini kita akan belajar tentang hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Kita baca ayat hafalan kita ya hari ini, yang diambil dari Matius 15 ayat 9. Kita baca pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, anak-anak, mengapa dari hati manusia timbul segala pikiran jahat? Karena hati manusia dikuasai oleh dosa. Dosa inilah yang membuat hati manusia itu, dari hati manusia itu timbul segala pikiran jahat. Dan tahukah kalian bahwa dosa itu membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan jadi rusak. Hubungan antara manusia dengan sesamanya itu menjadi rusak. Bahkan dengan alam pun menjadi rusak. Karena dosa inilah, maka Tuhan memberikan hukumnya kepada orang Israel supaya orang Israel hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hukum yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Wah, ini susah ya. Nah, berzina itu apa? Nah, Pak Sun akan jelaskan sedikit untuk kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, berzina adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Termasuk bila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan kepada orang yang sudah menikah dengan orang lain. Jadi dosa ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Ada kaitannya dengan pernikahan, dengan keluarga. Nah, orang yang sudah menikah itu contohnya seperti papa dan mama. Nah, anak-anak, kita mau belajar hari ini tentang ada seorang ya raja yang hebat, tetapi dia mengalami kejatuhan di dalam masalah perzinahan ini. Nah, raja itu adalah Raja Daud. Kamu nanti bisa baca di 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai pasal 12 ayat yang ke-25. Nah, dikisahkan seperti ini. Waktu itu raja-raja ada musim berperang. Pada waktu itu mereka biasanya mereka berperang untuk memperluas kerajaan. Karena waktu itu Daud sudah menjadi raja yang hebat, dia punya tentara-tentara yang hebat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak ikut berperang. Yang berperang adalah tentara-tentaranya. Tentara-tentaranya yang sudah pengalaman dikirim untuk berperang. Nah, anak-anak, satu hari ketika Raja Daud sedang jalan-jalan di soto istananya, tiba-tiba dia melihat ada seorang perempuan sedang mandi. Dan ketika dia melihat perempuan itu, Daud mengingini perempuan itu. Nah, kemudian dia bertanya siapa perempuan ini. Akhirnya orang memberitahukan bahwa itu adalah Batseba. Dia adalah istri dari Uria, orang Het. Ternyata Uria ini adalah salah satu tentara dari Raja Daud. Karena Daud menyukai Batseba, akhirnya Daud mengundang Batseba ini datang ke istana. Dan akhirnya mereka melakukan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan itu. Ya, perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan kenapa ya itu tidak disukai oleh Tuhan? Karena Batseba sudah punya suami, yaitu Bapak Uria. Tapi Daud waktu itu tidak peduli dan dia melakukan dosa itu. Nah, kalian tahu ya, setelah beberapa waktu kemudian, ya waktu itu ibu Batseba ini memberitahukan kepada Daud bahwa dia mengandung anak dari Raja Daud. Ketika mendengar itu, Daud bingung ya, dia mau berusaha untuk menutupi apa yang dia lakukan terhadap Batseba. Nah, waktu itu dia cari akal.
Nah, dia punya akal pada waktu itu ketika dia bertemu dengan Uria, dia menyuruh Uria untuk beristirahat di rumah, bersenang-senang dengan istrinya Batseba. Tetapi waktu itu ketika Uria melihat teman-temannya tidak pulang, dia merasa tidak enak dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Waktu itu ketika melihat itu Daud semakin bingung karena wah, dosanya itu tidak bisa ditutupi sama dia. Waduh, gimana caranya? Akhirnya dia punya ide yang sangat kejam sekali. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dia mengirim surat kepada pimpinan tentara Israel untuk menempatkan Uria di barisan paling depan ketika orang Israel berperang. Dan betul apa yang diperintahkan oleh Daud itu dilakukan oleh tentara pimpinan tentara itu. Dan waktu itu ketika berperang, Uria ditempatkan paling depan. Kemudian ketika orang Israel terdesak, mereka meninggalkan Uria di barisan paling depan. Sehingga akhirnya Uria terkena senjata musuh dan Uria pun meninggal. Mendengar itu Batseba, istrinya sangat sedih dan dia mengalami perkabungan pada waktu itu. Sementara Daud menunggu perkabungan itu. Setelah perkabungan itu selesai, Daud membawa Batseba ke istana. Nah, anak-anak, apakah perbuatan dari Daud ini tidak diketahui oleh siapapun? Ternyata Tuhan tahu dan Tuhan sayang kepada Daud. Dia ingin memperingatkan Daud sehingga waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Nathan, sahabat dari Raja Daud, untuk menegur Daud. Waktu itu Nabi Nathan menghadap kepada Daud dan dia membawakan satu cerita kepada Daud. Dan cerita itu mengisahkan tentang ada seorang kaya yang merampas domba milik orang miskin. Dan Daud waktu itu marah sekali kepada orang kaya itu sehingga dia berkata bahwa orang kaya itu harus dihukum mati dan domba yang diambil itu harus diganti 4 kali lipat. Dia begitu marah dan ketika melihat itu Nabi Nathan langsung menunjuk kepada Daud. Daud, tahukah engkau bahwa orang itu adalah engkau? Ya, kemudian Nabi Nathan bilang bahwa engkau sudah diberi kedudukan oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memimpin engkau, tetapi engkau telah berlaku tidak adil kepada orang Het itu, maksudnya kepada Uria yang telah terbunuh dalam peperangan karena siasat dari Raja Daud sendiri sengaja untuk membunuh Uria. Nah, ketika mendengar itu, Daud menangis di hadapan Tuhan. Dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan waktu itu Nabi Nathan menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum Daud. Ya, salah satunya adalah bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Batseba itu akan meninggal. Dan Daud pada waktu itu betul-betul menyesal di hadapan Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dia, tetapi dia tetap menerima hukuman dari Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini ya kita belajar bahwa dosa perzinahan ini adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberikan hukum ke-7, jangan berzina. Nah, hari ini Pak Sun akan memberikan beberapa hal untuk kalian bisa pelajari, untuk kalian bisa perhatikan. Yang pertama, ya. Nah, dengan bertambahnya usia, ya tubuh kita itu mengalami perubahan. Ya, kamu akan mengalami perubahan. Kamu nggak selamanya di kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Kamu akan naik kelas setiap tahun. Dan ketika usia kamu bertambah 1 tahun, berarti akan ada perubahan di dalam tubuh kamu. Baik kamu laki-laki maupun perempuan. Nah, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu bertanyalah kepada papa dan mama atau guru kamu bila kamu tidak mengerti tentang perubahan di dalam tubuh kamu dan bagaimana cara menjaganya. Nah, jangan kamu cari informasi, kamu cari tahu dari orang yang tidak kamu kenal, ya. Dia bisa saja menjerumuskan kamu, tetapi kalau kamu bertanya kepada papa dan mama akan memberi penjelasan kepada kamu dan guru kamu juga akan memberikan penjelasan yang baik kepada kamu. Jadi, perhatikan ini baik-baik ya. Jagalah tubuh kamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, mari kita belajar untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan menjaga satu dengan yang lain. Kamu yang laki-laki, kamu lebih kuat dari perempuan, kamu harus bisa menjaga ya teman kalian yang perempuan dan yang perempuan juga menghargai yang laki-laki. Kemudian yang terakhir, Tuhan menginginkan kita untuk hidup kudus. Artinya kita mau meninggalkan dosa-dosa kita.
Tuhan tidak mau ya kita terus hidup di dalam dosa. Ketika kamu menyimpan dosa, dosa itu membuat kamu tidak tenang. Maka dari itu, kalau kamu melakukan satu dosa, minta ampun kepada Tuhan dan berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Oke anak-anak ya, hari ini Pak Sun sudah berhenti bercerita. Yuk sekarang kita sama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kami harus berhati-hati dengan dosa. Tuhan tolong kami supaya kami belajar untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mau meminta ampun kepada Tuhan bila kami melakukan dosa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong mereka, jaga kesehatan mereka. Tuhan tolong supaya keluarga kami semuanya dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari setiap sakit penyakit termasuk penyakit corona. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Bina Bakti, Tuhan berkati, kepala sekolah kami, guru-guru kami, Tuhan berkati supaya mereka boleh dipimpin oleh Tuhan di dalam mengajar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah ingat ya, Pak Sun pesan sama kalian, tetaplah menjadi anak yang taat sama papa mama. Kemudian di masa-masa sekarang ini jaga kesehatan kalian. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Kemudian jangan lupa ya selalu hidup bersih ya, sering mencuci tangan dengan sabun. Dan jangan lupa yang sangat penting adalah kita harus terus berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan juga untuk bangsa Indonesia. Oke anak-anak, Pak Sun Hadi sudah berhenti ya sampai di sini. Lain kali kita bisa ketemu lagi. Oke? Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.